Oke, coba aktifkan semuanya mikrofonnya. Aktifkan semua mikrofonnya. Tamaro, Febrian, aktifkan mikrofonnya. Febrian. Iya Pak. Oke ya. Jadi kita mulai anak ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Ya Pak. Walau dalam kondisi jaringan yang kurang bagus nak ya, saya harap anak-anak semuanya tetap semangat ya menjalani pembelajaran kita hari ini. Dan ini memang pembelajaran kita pertama menggunakan Meet ya. Kalau seandainya nanti belum tatap muka, ya mungkin inilah pembelajaran kita yang akan kita lakukan seterusnya menggunakan Meet ya. Jadi hari ini ya kita akan mempelajari materi terakhir kita untuk kelas 10 semester 2 ya, yaitu menganalisis dan menciptakan puisi. Jadi kemarin saya sudah tugaskan anak-anak kami untuk membuat puisi. Ada 8 orang yang baru mengirim puisinya ya. Saya cek sebenarnya puisinya sudah termasuk bagus ya. Cuman kalau dihubungkan dengan unsur-unsur intrinsik saya rasa kurang tepat, kurang cocok ya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang menganalisis dan menciptakan puisi. Bisa dilihat presentasinya ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa Pak. Nah, jadi kalau kita lihat dari KD-nya ya, pembelajaran terakhir kita itu ada KD 317 dan KD 417 ya. KD 17 itu menganalisis unsur pembangun puisi, baik tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur atau perwajahan. Yang KD 417 menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, baik tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur dan perwajahan. Sebelumnya Bapak tanya dulu nih, di SMP sudah pernah belajar tentang puisi? Sudah, Pak. Sudah pernah buat puisi? Sudah pernah di SMP membuat puisi? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Sudah, Pak. ada yang pernah mengikuti lomba membaca puisi? Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Jadi kalau anak-anak kami nanti mempelajari ini, ada indikator yang mau kita capai ya. Jadi kalau kalian setelah mempelajari tentang menganalisis dan menciptakan puisi ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis unsur fisik dan unsur batin puisi. Lalu anak-anak kami yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini bisa menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisinya ya. Sebelumnya kita artikanlah dulu tujuan dari pembelajaran kita ini apa ya. Tujuan pembelajaran kita ini ya, kita akan belajar menggunakan metode deskriptif dengan analisis puisi melalui pendekatan hermeneutika. Pernah dengar kata hermeneutika? Belum ya cara saya. Nah, hermeneutika itu penafsiran. Ya, anak-anak semuanya nanti bisa menganalisis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Unsur pembangunnya di sini adalah unsur intrinsiknya, nak ya. Lalu kalian juga bisa menciptakan puisi dengan kreatif, inovatif, baik dan bersungguh-sungguh disertai rasa percaya diri selama proses pembelajaran. Ya. Sebelum kita masuk materi, ya, kita bisa menghubungkan dulu puisi ini dengan nilai budaya dan kearifan lokal. Ya, secara sejarahnya, puisi ini di Indonesia sudah ada pada abad ke-7. Udah lama itu ya, pada masa zaman kerajaan Sriwijaya. Ya, abad ke-7. Dan sampai sekarang puisi itu masih digunakan di Indonesia ya. Seluruh suku yang ada di Indonesia ini menggunakan puisi. Tidak terlepas juga kita ya, orang Batak. Kan ada juga puisi di kita kan, di orang Batak kan? Ada nggak itu? Pernah melihat orang membaca puisi dengan bahasa Batak?
Pernah ya? Nah, jadi di suku kita pun orang Batak menggunakan puisi. Puisi yang paling sering digunakan di kita ya, di suku orang Batak ini adalah umpasa. Loh, umpasa itu kan pantun, Pak. Iya, pantun juga termasuk puisi ya. Puisi lah lama. Pernah dengar umpasa kan? Apa contoh umpasa itu? Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa umpasa itu? Saat-saat ni soluma, saat matu botean. Leleng mahita mangulu, saat mahita tupar horusan, tupang gabean. Imatu tuh kan begitu kan? Cocoknya itu, pasnya itu. Ya kan? Nanti kalau kalian menikah kan begitu. Ada dibuat umpasa-umpasanya. Mau ngasih ulus pun dikasih umpasa. Oke nak ya. Jadi di orang Batak juga ada puisi, ya salah satunya umpasa. Ya. Kalau yang pakai istilah nangis-nangis itu apa namanya itu? Mengadung namanya istilahnya itu ya, mengadung. Itu termasuk puisi enggak itu? Coba nih dulu, kasih dulu pendapatmu. Mengadung itu termasuk, mengadung namanya istilahnya itu? Termasuk puisi enggak itu? Bicara sambilan, Pak. Hah? Bicara sambilan. Kenapa? Mengandung itu nggak termasuk puisi tuh. Menurutku termasuk, Pak. Termasuk ya, karena dia juga menggunakan kata-kata yang indah ya, saya rasa ya. Hanya saja bentuk puisinya itu puisi kesedihan ya. Sedih dia ya. Nggak ada mengandung yang senang kan? Ada mengandung yang senang? Saya rasa nggak ada ya. Nggak ada. Oke, jadi kita masuklah dulu ke materi nak ya. Ada yang bisa menjelaskan sama Bapak apa itu pengertian puisi? Kalau pernah ya dipelajari di SMP ya kan? Yang kalian pelajari di SMP itu pengertian puisi itu apa? Coba dulu siapa yang bisa menjelaskan sama kita semua? Saya kasih nilai ya. Tambah-tambah. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Tamaro ini dari SMP mana dulu nih? SMP dulu Sanggul kan? Apa? Ah, ini orang Korea ini. Coba dulu Tamaro, menurut kamu lah dulu, pemahaman kamu, puisi itu apa? Puisi adalah satu karya sastra yang memiliki yang memiliki unsur intrinsik. Yang Ya, satu pernyataan Tamaro benar ya, saya rasa ya, bahwasanya puisi itu salah satu karya sastra ya. Apalagi tambahannya? Marnita bisa yang menjelaskan? memiliki amanat, Yang memiliki amanat. Lalu memiliki fungsi imajinatif. Ya. Jadi kalau Tamaro mengatakan itu ya, semua karya sastra Bapak rasa itu memiliki amanat, saya rasa ya. Nah, cerita juga begitu nak ya. Mau cerpen pun dia memiliki amanat. Ya, tapi dia termasuk karya sastra benar. Kalau Marnita, apa tambahan nak? Puisi itu apa? Kalau saya rasa kalau sudah pernah membuat puisi, pasti puisi itu tahu apa artinya kan? Menurut Marnita, puisi itu apa? Bingung? Ya. Jadi kita lanjut aja nak ya, karena anak-anak kami agak bingung ya. Saya jelaskan saja di sini nak ya. Puisi itu bisa diartikan sebagai gambaran ya. Memang dia salah satu karya sastra ya, yang isinya memiliki gambaran perasaan hati seseorang ya, yang diungkapkan melalui tulisan dengan kata-kata yang indah dan bermakna. Jadi sebenarnya beda orang beda juga pemikirannya ya.
Tidak ada pendapat yang pasti tentang puisi ini. Tapi yang pastinya memang puisi itu berisikan kata-kata yang indah, ya. Kata-kata yang indah lalu bermakna, ya. Coba kita lihat contoh puisi. Nah, pernah baca puisi ini? Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairil Anwar, ya. Coba kalian amati dulu puisi ini, nak, ya. Bagus-bagus kalian perhatikan. Puisi ini terdiri dari 12 baris, ya, seolah-olah dia dibagi menjadi 3 bait, ya kan, seperti pantun-pantun dibuat dia 3 bait, ya, 4 baris dalam satu bait, ya. Pernah lihat puisi ini? Senja di Pelabuhan Kecil, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tidak berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap, ya. Jadi kalau kalian amati puisi ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Senang? Hah? Kalau kalian baca puisi ini, kalian dengarkan puisi ini, perasaan kalian bagaimana? Ada yang senang membaca puisi ini? Perasaannya gembira gitu, semangat ada? Coba kasih pendapatnya dulu. Ada nggak yang merasa senang kalau membaca puisi ini? Hah? Kalian lebih condong? Rasanya hampa. Hah? Hampa? Rasanya hampa Ya. begitu? Oh. Selain hampa ada lagi? Merasa kehilangan, Pak. Merasa kehilangan? Wah, luar biasa kok, ya. Berarti kau dalami juga puisi ini, Febrian, ya. Kalau Tamarok rasanya gimana? Loh, kok dimatikan? Laura, mana si Laura? Perasaan Laura setelah membaca puisi ini bagaimana? Ada yang merasa hampa, ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa sedih nggak? Ya, saya rasa tidak ada orang yang membaca ini perasaannya jadi senang, bahagia, ya, nggak ada, ya. Karena ini puisinya lebih condong ke kesedihan. Ya, kita lanjut, ya. Lalu ciri-ciri dari puisi, ya. Ada 5 ciri-ciri puisi. Yang pertama, dalam puisi itu terdapat pengontrasian, penggabungan atau pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Jadi dari kekuatan bahasa, semua jenis-jenis bahasa semuanya dimasukkan dalam, digabungkan menjadi satu puisi, ya. Lalu dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, ya, diperbagus, diatur sebaik-baiknya dengan memerhatikan irama dan bunyi, ya. Lalu yang ketiga, ini tadi, ya, pengertiannya, berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif, ya. Jadi apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, bisa kalian ungkapkan melalui kata-kata, ya. Kata-kata itu kalian susun dengan baik, ya, dengan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi ketika kalian baca seolah-olah dia seperti berirama atau memiliki bunyi, ya. Lalu yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Di SMP kan pernah pelajari konotatif, konotasi itu apa artinya? Ada yang tahu? Ini saya catat namanya, siapa yang aktif saya catat ini, ya.
Siapa yang tahu? Konotasi ini artinya apa? Ada denotasi, ada konotasi kan begitu kan? Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Konotasi makna yang tidak sebenarnya. iya, makna yang tidak sebenarnya. Contohnya kalau saya bilang rumah Pak Alex ya dibangun dengan memakan biaya 1 miliar. Memakan biaya bukan berarti biaya itu dimakani seperti makan nasi, bukan ya, artinya mengeluarkan atau menghabiskan. Jadi itu termasuk ke dalam bentuk makna konotatif atau konotasi ya. Iya. Yang terakhir ya, puisi dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin ya. Jadi unsur intrinsik itu nakku ada yang fisik, ada yang batin. Kalau dikatakan fisik itu langsung ada pada puisinya ya, terdapat pada puisinya. Sedangkan kalau batin itu kita sendiri yang apa? Memberikan pendapat kita ya. Itu berdasarkan hasil analisis kita. Itu disebut dengan unsur batin. Kalau fisik itu seperti diksi, majas ya. Tahu majas? Gaya bahasa kan? Majas apa yang membuat orang menjadi bodoh? Ada yang tahu? Majas yang membuat orang menjadi bodoh, majas apa itu? Ada yang tahu ya? Majas yang membuat orang menjadi bodoh adalah majas belajar ya. Malas ya, malas belajar. Oke ya, lanjut. Jadi unsur intrinsik ini dibagi dua ya. Ada unsur fisik, ada unsur batin ya. Unsur fisik seperti diksi, rima ya, kata berlambang, gaya bahasa, ada imaji ya. Lalu unsur batinnya itu ada tema, irama, nada, rasa, dan amanat ya. Itu unsur-unsur intrinsik tapi dibagi dua. Ada unsur fisik, ada unsur batin ya. Kadang di SMP ini mau nih gurunya nggak apa, kalau dikatakan unsur intrinsik langsung digabung saja dia, nggak dibagi menjadi dua, fisik dan batin ya. Padahal sebenarnya unsur intrinsik itu dibagi dua ya, ada fisik, ada batin ya. Ini kita bahas satu persatu nak ya. Dimulai dari tema ya, biasanya begitu unsur intrinsik, dimulai dari tema. Tema itu bisa diartikan sebagai ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam puisi ya. Hanya ada satu tema dalam satu puisi. Jadi satu puisi itu tidak memiliki lebih dari satu tema ya. Jadi kalau ada kalian baca puisi, situ ada tentang persahabatan, ada tentang percintaan, yang paling ditonjolkan yang mana? Percintaan atau persahabatan? Jangan kalian buat temanya jadi dua, tema percintaan, tema persahabatan, nggak bisa ya. Karena dalam satu karya sastra itu temanya cuma satu ya. Iya, tema juga bisa diartikan sebagai gagasan utama dari puisi, baik yang tersirat maupun tersurat ya. Nah, jadi saya katakan tadi, dalam satu karya sastra itu hanya memiliki satu tema, dan biasanya tema itu disampaikan dalam bentuk satu kata ya. Contohnya temanya tema percintaan. Tema percintaan ini isinya bisa bermacam-macam ya. Ada tentang asmara, ada tentang kata-kata cinta, ada yang berhubungan dengan romantisme. Kau diputusi pacarmu pun ya, kesedihan kau mengisahkan tentang diputusi pacarmu, itu juga termasuk tema percintaan ya. Nah, lalu ada tema ketuhanan. Kalau kamu sedang bertobat, kamu buat apa kata-kata pertobatan, itu sebut dengan tema ketuhanan ya. Kau tentang apa? Mengalami ketenangan jiwa ya. Kau merasakan Tuhan hadir dalam tubuh hidupmu. Nah, itu termasuk ke dalam tema ketuhanan. Kalau kau temamu puisimu isinya tentang kau dengan temanmu ya kan? Itu temanya apa itu? Kalau puisimu itu tentang kau dengan temanmu, temanya apa itu? Persahabatan. Persahabatan. Iya, mantap nah ya. Jadi tema itu
cuma satu dalam satu karya sastra, satu puisi itu cuma satu temanya, dan satu tema biasanya diungkapkan dalam bentuk satu kata ya. Lalu masuk ke diksi. Ada yang bisa jelaskan diksi itu apa? Nampak di apanya? Ada yang nggak nampak? Nampak nak ya? Nampak, Diksi Pak. itu biasa disebut orang sebagai pilihan kata ya, yang dipakai oleh penyair dalam mengungkapkan perasaan atau pikirannya. Jadi beberapa kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti oleh penyair belum tentu bisa dipakai semuanya ya. Jadi ia hanya akan memilih salah satu atau tidak semua untuk mewakili apa yang hendak diungkapkan. Jadi ini kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk dimasukkan ke puisinya. Contohnya ya, kalau saya mau buat puisi tentang kecantikan si Agni Hutagalung, ya, kalau saya katakan kau adalah matahari, kata matahari itu kak bisa nggak mewakili tentang kecantikan si Agni Hutagalung ini? Cocok nggak saya buat kecantikan si Agni Hutagalung seperti matahari? Kecantikanmu seperti matahari. Kalau matahari kita lihat mata kita bisa buta lah ya kan. Kurang cocok saya rasa kalau dibuat matahari tentang kecantikan siap nih ya kan. Cocoknya apa kita buat? Kita carilah kata yang mirip dengan matahari. Contohnya apa? Mentari kan begitu kan? Kan ada perbedaan antara matahari dengan mentari kan? Berbedanya di mana itu? Kalau mentari kita lihat pada pagi hari atau siang hari? Lihat. Pagi hari. Masih bisa kalau lihat tuh kan? Apalagi kalau di kampung kita si jamaah pulang terbit dari balik bukit itu ya kan? Indah nggak nampaknya? Pak. Indah kan? Iya indah. Kalau kita buat matahari mewakili kecantikan perempuan, kurang cocok lah ya kan? Nah, ada lagi contohnya ya kata kembang dengan kata bunga. Ini sebenarnya maknanya sama. Hanya saja kalau kita masukkan ke puisi lebih enak dia kalau kita sebut katanya kembang kan begitu kan? Nah, seperti itu nak ya. Kata bulan dengan rembulan sama aja sebenarnya. Hanya saja kalau dimasukkan ke puisi kata-kata mana yang lebih enak didengar ya, mewakili perasaan dari penyair. Nah, itu disebut sebagai diksi ya. Nah, bisa dipahami nak ya. Lanjut kita. Lalu ada rima. Rima ini bisa diartikan sebagai persamaan bunyi di akhir sajak. Ya. Jadi di akhir baris puisi itu kalian lihat nak. Maka saya katakan tadi ada anak-anak kami yang sudah mengirimkan puisi, tapi kalau unsur intrinsiknya kurang nampak. Salah satunya adalah rima ya. Tidak ada kesamaan bunyi yang saya baca ya. Beberapa memang ada ya, tapi ada beberapa siswa yang tidak memiliki rima yang sama ya. Contohnya, jadi rima ini nakku yang kita lihat bukan huruf konsonannya ya, tetapi huruf vokalnya. Contohnya ada nih puisi ya, anganku melayang ke masa depan. An ya, an bukan n. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. An. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Jadi jangan nanti di baris pertama kalian buat an, baris ketiga kalian buat in, nggak bisa. Kan sama-sama n pak, bukan ya. Yang dilihat vokalnya, bukan konsonannya. Walaupun dia n di akhirnya itu tapi kita lihat vokal depannya itu ya. An, jangan an dengan in. Nah, itu disebut sebagai rima ya. Ini ada bait keduanya. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. A. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. A. Demi tercapainya cita-citaku. Ya. Jadi ada dia persamaannya itu di baris ke pertama dan baris ketiga itu memiliki persamaan rima ya, persamaan bunyi sajak. Nah, itu disebut sebagai rima. Oke ya, di SMP udah pernah tuh ya dipelajari ya? Sudah ya, mantap.
Lalu ada irama. Nah, ini kadang siswa ini kalau membaca puisi ini iramanya karena dia terbawa-bawa dari SD, mau iramanya itu apa? Cuman mengayun-ngayun aja. Aku bermimpi tentangmu, burung-burung kecil di atas dahan. Pernah melihat orang membaca puisi seperti itu? Ada kan? Sampai di SMA pun dia membaca puisi begitu aja terus. Semua iramanya sama, ya. Padahal tidak harusnya seperti itu, ya. Irama ini kan diartikan sebagai meninggi atau merendahnya nada, ya, mengeras lembutnya tekanan, mempercepat lambatnya temponya. Jadi biasanya banyak kali masuk ini. Biasanya untuk menentukan irama dari puisi itu kita harus pahami dulu, ya, isi puisi tersebut. Kalau puisinya tentang kesedihan, kan nggak mungkin kita buat iramanya meninggi kan? Ada nggak orang sedih tapi iramanya meninggi? Kalau kau sedih, suaramu bagaimana? Kuat-kuat kau buat? Turut. Enggak kan? Nah, kecuali kalau puisinya itu marah, mengejek, menghina, ya kan? Itu dia nadanya biasanya meninggi, ya kan? Iramanya meninggi dia. Nah, makanya terlihat juga dari apanya, dari kata-katanya, ya. Kalau kata-katanya berisikan tentang kesedihan, ya cocoknya kita buat iramanya menurun, ya. Lalu terkadang juga kita harus ada perhentian, ya. Di sini ada nih apanya, lembang-lembangnya nak ya. Kalau dia butuh tekanan itu pakai tanda petik tanda hubung dua ya. Lalu kalau intonasi menurun itu panahnya ke bawah, intonasi naik panahnya ke atas. Kalau kita mau berhenti kita buat garis satu ya kan, garis miring satu. Kalau berhenti lama dia garis miring 2. Kalau kita baca satu baris mau langsung lanjut ke baris berikutnya, kita buat tanda panah ke bawah ya, berayun dia langsung lanjut, itu maksudnya. Oke nak ya, yaitu disebut dengan irama. Lanjut kita, ada nada ya. Nada ini sikap kita terhadap persoalan yang kita bicarakan. Jadi nada ini sebenarnya mengacu kepada keseluruhan dari puisi. Jadi kalau kita baca puisi itu kira-kira nadanya seperti apa? Apakah nada kita itu mengejek? Apakah nada kita itu meminta, memohon? Apakah kita mau menggurui? Apakah kita mau mencaci, merayu ya kan? Merengek, mengajak. Nah, itu disebut dengan nada. Itu berarti keseluruhan dari puisinya ya. Nah, jadi kalau kalian baca puisi itu perlu kalian pahami nada itu ya, isi puisinya itu tentang apa. Kalau kita contohnya puisi tentang ketuhanan, nadanya seperti apa? Apa bisa cocok kita buat nadanya itu seperti nada memarahi? Kita marahi Tuhan itu kan nggak cocok kan? Ya tergantung isi puisinya ya. Kalau kita seperti mau bertobat ya kan, isinya tentang pertobatan ya nadanya seperti meminta kan begitu dia. Ya. Itu disebut sebagai nada. Oke. Lalu ada imaji. Pernah dengar kata imaji? Mungkin guru kita mengatakan bisa saja penginderaan atau citraan ya. Ya, penginderaan. Jadi yang berhubungan dengan alat-alat indera. Kalau kita baca satu baris puisi itu, alat indera apa yang timbul ya? Yang mengacu kepada baris pada puisi tersebut. Di sini ada 5 jenis penginderaan. Yang pertama ada penginderaan visual atau penglihatan, ya. Jadi kalau kita baca satu baris puisi itu kira-kira kita bisa melihat enggak? Nah, begitu ya. Contohnya tinggal kedipan lilin di kelam sunyi, ya. Tinggal kedipan lilin. Lilin itu kan bisa kita lihat kan? Bisa kan? Lilin itu kita lihat atau kita rasakan? Iya. Kalau kita rasakan berarti tangan kau masukkan ke apinya itu kan? Itu rasakan namanya. Tapi kalau cuma lilinnya saja, itu kita lihat. Itu disebut sebagai imaji visual atau
bisa dikatakan sebagai indera penglihatan ya. Lalu ada imaji auditif ya, atau sebut dengan indera pendengaran ya. Pendengaran. Jadi kalau kita baca baris puisi itu seolah-olah kita bisa mendengar ya. Contohnya, aku masih menyebut namamu ya. Menyebut namamu. Kalau kita sebut berarti kita bisa dengar kan gitu kan? Nah, ada contohnya. Bersama kicauan burung. Kicauan burung itu kita dengar atau kita lihat? Dengar. Dengar ya, bukan kita rasakan kan? Kicauan burung pastinya kita dengar ya. Lalu ada imaji rabaan. Ini masuk ke indera perasa ya. Contohnya cahayamu panas, cahaya panas. Panas kan dirasa kan? Ada orang yang bisa melihat panas? Saya rasa nggak bisa. Kalau matahari bisa dilihat tapi panasnya itu dirasa ya. Dirasakan. Iya. Oke ya, ada contoh yang lain. Cahaya yang panas. Berapa lagi? Hah? Hawa menyejukkan, ya kan? Menyejukkan diri, menyejuk, sejuk. Nah, itu dirasa ya. Oke. Lalu ada imaji cecapan. Kecap. Kecap itu apa kecap? Kan ada lagunya. Kecaplah dan lihatlah. Kecap itu apa? Kecap ya, bukan kecap. Beda kecap dengan kecap. Ya? Jangan pikir kecap, bukan kecap. Kenapa Tamaro? Kalau kecap itu dirasa melalui lidah, itu kecap. Ya, kalau dia raba, ya kan, perasa melalui kulit. Tapi kalau dia kecap melalui lidah. Ya, contohnya kan semanis gula, sepahit empedu. Ya, semanis gula. Kita tahu gula itu manis ketika sudah masuk ke mulut kan, kena ke lidah. Atau ada kalian yang pernah memegang gula langsung kalian katakan, ih manis, ada pernah kayak gitu? Kalian punya indera keenam lah namanya itu ya kan. Ya. Semanis gula, sepahit empedu ya kan, asam ya kan. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk kecap ya. Lalu ada terakhir ya, imaji cium atau indera penciuman. Berarti ini menggunakan apa ini? Kalau penciuman menggunakan apa? Hidung ya? Iya. Beda Hidung, kalau Pak. Nah, kadang ini bahasa Indonesia beda nih. Kalau dia bilang mencium pakai mulut ya kan? Padahal mencium pakai apa? Pakai hidung kan? Iya. Ada orang mencium pakai mulut. Nah, itu salah itu ya. Itu mengecup. Nah, kalau pakai hidung, kalau cium itu pakai hidung ya. Beda kalau bahasa Batak umma katanya. Kalau umma baru pakai mulut ya. Jadi ini berhubungan dengan indera penciuman ya, menggunakan hidung ya. Contohnya harum semerbak mewangi, harum. Ya, harum pakai hidung ya kan? Hidup. Iya. Atau ada orang yang mencium pakai apa? Pakai kuping ada. Ku dengar kayaknya harum kali makanan itu. Ada kayak gitu? Tidak, Pak. Hah? Saya rasa siluman lah kayak gitu ya. Siluman itu ya. Oke ya. Contohnya ini ya, contoh. Cemara menderai sampai jauh ya. Itu masuk ke indera penglihatan ya kan? Ya, terasa hari akan jadi malam ya. Itu masuk ke rasa ya kan? Ada beberapa dahan di tingkat merapu ya. Kalian melihat dahan. Ya seperti ranting deh ya. Dahan di tingkat merapu itu masuk ke penglihatan. Oke nak ya? Lihat. Oke. Lanjut. Kita masuk ke kata-kata berlambang. Ya. Jadi selain diksi, ya, kata-kata yang terdapat dalam puisi ada juga kata-kata berlambang ya. Kata berlambang ini biasa dipakai dalam puisi berupa memilih suatu kata atau lambang untuk menyatakan makna tertentu. Biasanya ini termasuk kata-kata benda ya. Lambang itu kata-kata benda ya, nggak bisa kata kerja dijadikan lambang, nggak bisa ya.
Contohnya pohon, pisau, bunga, dan lain-lain ya. Kita lihat ada contoh puisi ini. Ibu mencintaimu seperti mentari. Ibu mencintaimu seperti lautan, hangat dan dalam. Jadi sini sudah Bapak buat cetak tebal ya, kata mentari dan kata lautan. Jadi kata mentari dan kata lautan itu merupakan lambang. Lambang dari apa? Lambang dari cinta ibu. Cinta itu. Pernah kalian dengar itu? Kasih ibu sepanjang jalan. Pernah dengar? Panjang mas. Kasih ayah sepanjang gala, gitu ya. Nah, jadi jalan itu juga termasuk lambang. Lambang apa? Lambang dari kasih ibu. Ya. Kalau jalan itu kan kalau kemana-mana kita nggak pernah putus dia. Nah, seperti itulah cinta ibu ya. Panjang dia, panjang dan tak pernah putus. Itu juga masuk ke lambang. Ya. Jadi contohnya eksan garang seperti singa, ya kan? Eksan seperti singa. Singa itu lambang dari si eksan. Berarti si eksan itu apa? Bisa dikatakan kuat, beringas, ganas. Nah, itu. Oke, nak ya. Ada contoh lagi. Si jago merah itu lambang apa? Itu lambang dari api, kan begitu. Oke ya. Jadi ada lambang-lambang. Jadi kata-kata benda yang bisa digunakan sebagai lambang mewakili perasaan. Lalu ada rasa. Ya. Rasa ini bisa diartikan sebagai emosional. Makanya saya tanya tadi, kalau kita pas membaca puisi tentang senja di pelabuhan kecil, apa yang kalian rasakan? Ada yang mengatakan rasanya itu hampa. Siapa tadi itu? Yang mengatakan hampa perasaannya. Siap nih ya. Iya. Kau membaca puisinya, perasaan yang kau alami itu hampa perasaannya. Lalu menurut si Febrian tadi ya, si Febrian atau si Fernando mengatakan bahwasanya setelah membaca itu merasa kehilangan, kan gitu dia. Kalau ada yang merasa membaca puisi itu dia senang, ya kan? Nah, bisa ini psikopat nih biasanya ini, ya kan? Masa puisinya sedih dia merasa senang. Maka ada istilah kayak gitu. Senang kalau lihat orang sedih, sedih kalau lihat orang senang, ya. Iya. Jadi contohnya nih ada puisi nih ya. Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam. Dan apabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya, walau pedang bersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Ya. Kalau kita baca puisi ini, yang kita rasakan apa? Ada yang marah membaca puisi ini? Hah? Ada nggak yang merasa marah ketika membaca puisi ini? Saya rasa nggak ada, nak ya. Paling kebanyakan orang kalau membaca puisi ini perasaan dia terharu, ya kan? Iya, dia terharu dia membaca puisinya. Jadi itulah disebut sebagai rasa. Oke ya. Lalu ada gaya bahasa. Pernah belajar gaya bahasa? Berapa gaya bahasa yang sudah kalian pahami? Ada yang sampai 20? Ada yang tahu? Ada yang bisa sampai 20? Kalau yang 6 Bapak tulis ini, ada yang bisa mengartikan? Di antara yang 6 ini mana majas yang kalian paham, yang kalian ketahui? Personifikasi itu apa personifikasi? Majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup atau memiliki sifat seperti manusia, ya kan? Contohnya mobil kakek terbatuk-batuk di tengah jalan. Artinya apa itu? Mogok ya. Kayak mana lah mobil terbatuk-batuk kan? Kan? Itu kan mogok. Jadi seolah-olah mobil tersebut memiliki nyawa atau memiliki sifat seperti manusia, kan begitu.
Ya, pulpen menari-nari di atas kertas. Ya kan? Nah, pulpen kok masa bisa pulpen menari-nari di atas kertas? Padahal artinya menulis kan begitu kan? Atau menggambar, itu artinya ya. Itu disebut sebagai majas personifikasi. Ada majas metafora. Ini majas yang membandingkan benda mati dengan sifat aslinya ya. Jadi kalau kita sebutkan katanya mungkin kita tahu dia itu apa. Contohnya Raja Siang menyinari bumi. Raja Siang itu apa? Matahari. Kenapa kita tahu itu matahari? Saya kalau Raja Siang menyinari bumi. Saya nggak bilang matahari, tapi kenapa si Agni tahu itu matahari? Karena siang matahari terbit. Hah? Dari mana kau tahu bahwasanya Raja Siang itu matahari? Karena menyinar. Iya, karena menyinari bumi, kan begitu kan? Si jago merah membakar rumah itu. Si jago merah itu apa? Api. Kenapa kau katakan bahwasanya si jago merah itu api? Karena dia membakar. Membakar sifat dari apa? Sifat dari api kan begitu. Iya, jadi itulah membandingkan benda mati dengan sifat aslinya. Ya. Lalu ada eufemisme. Ya, ini majas yang menghaluskan bahasa ya, dihaluskan. Contohnya kata bodoh. Kan kalau bodoh kan kalau kita katakan sama orang bodoh kali kau, kasar dia kelihatannya kan. Makanya perlu kita haluskan. Apa kita katakan di situ? Kurang pintar ya. Nah, itu menghaluskan bahasa. Nah, contohnya buta, tunanetra. Ya, ada juga dia menghaluskan bahasa dengan kata-kata lainnya. Kena ya? Ada sinekdok ya. Ini majas yang membandingkan jumlah ya, jumlah benda dengan aslinya ya. Contohnya ada sinekdok pars pro toto, ada totem pro parte ya kan. Kalau pars pro toto itu sebagian menyatakan keseluruhan. Contohnya dia sama sekali tidak nampak batang hidungnya katanya. Satu hari ini tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, artinya apa? Bukan batang hidungnya ini, bukan dia pesek, bukan. Artinya orangnya sama sekali nggak dilihat satu hari ini, tapi dikatakan batang hidung. Nah, contohnya lagi ya, Pak Alex memiliki 2 ekor anjing. Apakah saya cuma punya ekornya saja? Yang saya pelihara cuma ekor aja? Kan enggak kan? Saya pelihara itu satu anjing, tapi saya sebutkan ekor. Nah, itu sebut dengan sinekdok pars pro toto. Ya. Ada sinekdok totem pro parte. Keseluruhan menyatakan sebagian. Ya. Walaupun saya bilang keseluruhan, tapi saya cuma menyatakan sebagian. Contohnya, ya, kelas 10 MIA memenangkan pertandingan futsal. Kalau 10 MIA berapa jumlah siswanya? Saya rasa lebih dari 30 ya. Harus sampai 30. Lebih ya. Apakah 30 siswa itu semuanya ikut main futsal? Kan enggak kan? Paling 5 orang aja main futsal. Tapi dikatakan kelas 10 MIA. Padahal yang main cuma 5 orang. Ya kan? Yang main cuma 5 orang, tapi kita katakan kelas 10 MIA ya. Itu termasuk ke sinekdok totem pro parte. Ada lagi ini majas yang sering kita sebutkan ini, hiperbola ya kan? Ada yang tahu hiperbola? Ini rata-rata tahu ini, anak SD pun tahu ini. Apa hiperbola? Majas yang melebih-lebihkan keadaan. Ya. Contohnya ya, bola tendangan Eksan berhasil mengoyak jaring gawang. Sebenarnya mau mengatakan golnya, tapi dikatakan bolanya itu berhasil mengoyak jaring gawang. Udah kayak mana kali tendangan Seksan rupanya.
Sampai keluar api rupanya, sampai gawang itu koyak jaringnya. Kan nggak mungkin kan? Saya udah berapa kali nonton sepak bola, nggak pernah ada pemain profesional sampai koyak jaring gawang dibuat bolanya itu, nggak pernah ya. Kecuali kalau nonton Kapten Tsubasa, nah, pernah Kapten Tsubasa ya, bisa berapi bolanya, itu pernah. Tapi kalau kenyataannya nggak ada orang pernah membuat bola itu mengoyak jaring gawang. Iya. Ada lagi tuh ya, tendangannya itu bolanya sampai ke langit katanya. Siapa yang pernah sampai ke langit? Pesawat saja pun saya rasa nggak sampai ke langit kan? Sampai menyentuh awan katanya. Dari mana pula bola itu bisa sampai menyentuh awan? Nggak mungkin ya. Ya kan? Ada lagi kan? Suaranya sangat keras sampai memecahkan gendang telinga. Saya rasa suku yang paling besar suaranya suku Batak aja, ya. Kalau merepet itu macam mamak kita ya kan. Kayak mana pun merepetnya itu nggak pernah suaranya itu sampai pecah gendang telinga, ya. Atau ada yang korban di sini, repetan mamaknya sampai pecah gendang telinganya. Nggak ada saya rasa kan? Nggak ada ya. Jadi itu majas. Jadi ini hari ini nggak bisa Bapak mengajarkan seluruh majas ini ya. Nantilah kalau ada pertemuan kita selanjutnya. Ya, ada sekitar 30 majas yang bisa saya sampaikan sama anak kami nanti ya. Kita lanjutlah dulu ya. Yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan ya, pesan penyair melalui puisinya, ya kan? Nah, kalau kita baca puisi tersebut, apa yang bisa kita petik dari puisi tersebut? Oke ya, itu disebut sebagai amanat. Oke, jadi karena jumlah siswa ya, saya lihat anak-anak kami semuanya nggak semuanya hadir ya. Kalau saya bentuk kelompok pun saya rasa percuma ya, karena kita cuma beberapa siswanya. Jadi sama-sama lah kita menganalisis satu puisi nak ya. Puisi yang pertama tadi, Senja di Pelabuhan Kecil ya. Nah, kita analisis dulu sama-sama ya, melalui tabel hermeneutika atau tabel penafsiran ya, sama-sama kita tafsirkan. Kita mau cari unsur-unsur intrinsiknya, dimulai dari unsur lahir ya, unsur fisik, bukan unsur lahir, unsur fisik ya, dimulai dari diksi. Tadi diksi itu apa? Pilihan kata. Oke. Nampak ya? Ada di sini saya tuliskan ya, saya buat tulisan diksi ini berwarna biru. Ya, mana kata-kata di sini yang tidak biasa digunakan oleh penyair? Nampak ya? Ada kata-kata yang jarang kalian lihat di sini, nak? Coba kasih pendapatnya. Ada yang bisa kasih pendapat? Mana kata-kata yang jarang kalian lihat di sini? Ada kata temali. Tahu temali itu apa? Tidak. Temali itu kata dasarnya tali. Ya. Hanya ditambahkan infix m. Ya. Jadi temali sama seperti jari. Ada jemari ya kan? Jari dengan jemari sama artinya. Hanya saja jari ditambahkan infix, sisipan, disisipkan. J ditambah em tambah ari, jadi jemari. Nah, sama juga seperti kata tali menjadi temali ya. Disiapkan catatannya ya, sambil dicatat ya. Jadi diksi di situ yang pertama ada kata temali ya. Temali itu artinya tali ya. Nah. Lalu ada juga di sini dibuat di situ menghembus diri. Siapa yang bisa mengembus dirinya? Menghembus diri katanya. Jadi di sini nakku ya, pengarang ini, penyair di sini menggunakan diksi itu menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif ya. Menghembus diri. Artinya apa? Dia seperti meyakinkan dirinya sendiri ya. Dalam mempercaya mau berpaut. Pernah dengar kata berpaut?
Erlinca. Coba si Erlinca dulu. Ini cantik kali kulihat paribanku ini. Iya, mamaku buru sinaga. Nah, coba Erlinca. Pernah kamu dengar kata berpaut? Aktifkan dulu mikrofonmu tuh Erlinca. Mana? Belum aktif. Klikkan itu yang tanda mikrofon. Coba Erlinca, pernah dengar kata berpaut? Belum, Pak. Belum pernah kan? Iya. Belum, Pak. Ada yang bisa mengartikan apa itu berpaut? Jadi kalau kita nggak mengartikan puisi ini, kita nggak tahu maknanya apa, ya? Ya kan? Ada kata-kata yang jarang kita dengar, ya. Berpaut itu artinya apa? Ya, bisa ditulis ya. Berpaut itu artinya menempel, ya. Mengembus diri dalam mempercaya mau menempel, ya, berpaut. Jadi kalau nggak kita cari artinya, ya, diksi-diksinya itu, ya, kita susah memahami, ya. Lalu ada kata lain yang kalian lihat di situ enggak? Yang jarang kalian lihat. Gerimis. Kenapa nggak dibuat hujan di situ? Kenapa harus gerimis? Gerimis itu artinya apa? Menandakan apa itu? Ada yang bisa? Gerimis mempercepat kelam. Kenapa nggak dibuat hujan? Hujan mempercepat kelam. Kenapa nggak gerimis? Padahal gerimis sama hujan itu sebenarnya hampir mirip, walaupun beda, ya. Kalau gerimis dia hujannya sikit-sikit kan? Kalau hujan dia lebat, ya. Kenapa dibuat gerimis? Ya karena untuk menandakan kesedihan, ya. Ada kata desir, ada di sini desir, ya. Menyinggung muram, desir hari, lari berenang. Desir itu artinya apa? Desir itu artinya keinginan, ya. Menyinggung muram, keinginan, hari, lari berenang, ya. Berenang itu bisa juga kata berlambang juga, ya. Dan lain sebagainya, ya. Untuk lebih dalam lagi nanti, ya, itu tugas kalian lah. Kalau hari ini waktu kita tidak mencukupi. Lalu ada rima. Rima tadi apa pengertiannya? Persamaan bunyi di akhir Saja. ya kan? Jadi ada kata-kata apa bunyi-bunyi yang sama, ya kan? Contohnya inilah di bait pertama ini. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Ya kan? Lalu yang kedua ada kata cerita. Berarti sama dia kan? A sama A. Masuk baris ketiga. Ada ut. Berlaut, ya kan? Baris keempatnya ut. Sama nggak itu? Sama nggak? Sama, ya? Sama. Lalu ada yang masuk ke bait kedua. Ada juga kelepak elang. Itu rimanya apa? Eng atau ang? Kelepak elang, berarti dia rimanya ang, ya kan? Lalu masuk ke baris kedua. Berenang. Sama itu, ya? Ang, ya kan? Betul nggak? Ya, Pak. Pas, ya? Betul, Pak. Coba baris ketiga apa? Baris ketiga bait kedua. Rimanya apa? Ak, ya kan? Baris keempat? Ombak. Rimanya apa? Ak juga. Berarti sama, ya? Baris ketiga dan baris keempat itu memiliki rima yang sama. Ada berbeda nih sekarang bait ketiga. Bait ketiga lihat. Tiada lagi aku sendiri berjalan. Rimanya adalah an. An kan? An. Masuk ke baris kedua. Rimanya apa? Arab. Ap. Sama nggak? Beda, ya? Jadi yang sama yang mana itu? Masuk baris ketiga. An. Berarti Jalan. itu samanya kemana? Ya miripnya kemana dia? Berjalan. Ke bait pertama, Pak. Ke bait baris pertama. Baris pertama bait ketiga.
Jadi bait ketiga ini baris pertama dan baris ketiga sama kan itu ya. Nah, kalau baris keempat, Baik kedua, Pak. ke baris kedua. Ini baris namanya eksan ya. Kalau bait itu dia yang udah terkumpul tuh baris-barisnya. Oke ya. Jadi di bait ketiga ini rimanya yang sama itu di baris pertama dan ketiga, lalu baris kedua dan keempat. Oke ya, mantap. Nah, itu untuk diksi dan rima. Sekarang kita lanjut. Untuk kata berlambang, siapa lagi masuk ini? Masuk Sherlina cantik. Ada kata-kata berlambang. Ini sudah saya buat di apa dia ya, di blok hijau ya. Lambang-lambang di sini kan kata-kata benda ya kan, untuk melambangkan perasaan atau keadaan dari penyair. Contohnya apa? Apa contohnya? Coba lihat itu di apanya. Di kata gudang dan rumah tua. Dua. Kira-kira ini melambangkan apa nih? Gudang sama rumah tua ini melambangkan apa? Kalau gudang itu tempat apa itu? Barang-barang. Barang-barang yang Barang-barang. barang-barang yang bagaimana? Kalau barang-barang yang kalian pakai kalian masukkan ke gudang. Ada TV kalian masih bagus, kalian masukkan ke gudang enggak? Enggak. Enggak. Jadi gudang itu biasanya gimana itu? Tempat-tempat apa biasanya itu? Tempat barang-barang yang tidak terpakai. Iya, tempat barang-barang yang tidak terpakai lah lagi atau masih bisa diperbaiki mungkin ya kan? Nah, gudang. Ada juga rumah tua. Bagaimana keadaan rumah tua? Tidak terurus. Tidak terurus ya kan? Nah, jadi gudang sama rumah tua ini cocoknya melambangkan apa? Ada yang tahu? Kalau saya katakan bunga itu lambang apa itu contohnya? Kalau kecantikan perempuan bisa nggak dilambangkan dengan bunga? Bunga mawar, cocok nggak tuh? Saya rasa kalau bunga cewek cantik, perempuan cantik, saya lambangkan dengan bunga mawar kan cocok kan? Kalau saya lambangkan dengan bunga teh ayam cocok nggak? Kau cantik seperti bunga teh ayam, cocok nggak? Nggak cocok saya rasa kan? Kalau gudang tadi tempat menyimpan barang-barang yang tidak terpakai, rumah tua sesuatu yang tidak terawat. Jadi kalau gudang dan rumah tua ini cocoknya melambangkan apa? Melambangkan sesuatu yang tidak berdaya lah, tidak berdaya lagi, ya kan? Iya, tidak terpakai lagi, seolah-olah hampa dia, ya kan? Tidak berguna lagi, ya itulah dia, ya. Jadi dari kata-kata ini kita tahu, seperti dikatakan siapa tadi, ya, si Abni tadi. Kalau kita baca puisi ini, perasaan kita hampa. Ya seperti gudang ini. Coba kalian masuk ke gudang, perasaan kalian bagaimana? Ada yang merasa masuk ke gudang senang hidupnya? Atau masuk ke rumah tua, perasaannya dia bahagia, ada? Biar saya kurung dulu sekali ya kan? Enggak ya? Nah, jadi perasaan itu hampa, sesuatu kesepian, tidak berguna dan lain sebagainya. Lalu ada kata lain, ada kata yang lain lagi enggak? Ini ya, apa ini? Kapal perahu, ya kan? Nah, kalau biasanya kapal perahu ini kayak mana nih? Apalagi kok daerah kita kan Danau Toba, nggak pernah nengok ke Danau Toba, nengok perahu, ada? Pernah nggak lihat nih? Kapal perahu tidak berlaut, tidak berlayar, kan begitu kan? Coba seperti kapal ini kan dia kan pasti kan ada apanya, tujuannya kan, bergerak dia kan, seperti menyeberang atau berlayar dan lain sebagainya, ya.
Jadi kapal perahu ini bisa dilambangkan seperti kehidupan, ya kan? Kapal perahu tidak berlaut, seperti kehidupan itu tidak berjalan lagi. Nah, itu artinya. Oke nak ya? Nah, satu lagi lah ya. Contohnya ini ada kata gerimis, ya. Gerimis ini melambangkan apa? Melambangkan kesedihan, ya. Sedih. Beda kalau menangis. Kalau kau sedih kan bukan menangis ya, masih sedih ya. Paling air matamu satu aja yang jatuh kan? Hah? Sikit aja jatuhnya kan? Itu biasanya orang sedih kan? Kecuali kalau kau nangis. Nah, ya, keluar air matamu ya, dari hidungmu pun keluar airnya kan? Dari kupingmu keluar airnya kan? Itu kalau kau menangis. Kalau sedih dia, nah, paling sedikit saja ya, sama seperti gerimis. Oke nak ya? Jadi untuk kata-kata berlambang lainnya nanti bisa kalian cari sendiri ya. Lalu ada gaya bahasa. Ini gaya bahasa apa yang ada di sini? Ada nggak gaya bahasa personifikasi di sini? Tadi kan personifikasi benda mati seolah-olah hidup atau memiliki sifat seperti manusia, ya kan? Manusia. Nah, ini contoh ini ada saya bikin tanda merah nih. Ada juga kelepak elang menyinggung muram katanya. Bisa nggak kelepak elang itu menyinggung? Menyinggung kan sifat manusia kan? Kau singgung dia. Nah, Iya, Pak. menyinggung. Jadi seolah-olah kelepak elang itu bisa menyinggung, ya. Itu masuk ke majas personifikasi. Ya, ada lagi. Personifik. Tanah dan air tidur, hilang ombak. Bisa nggak tanah dan air tidur? Yang tidur itu sifat manusia kan? Atau makhluk hidup kan? Masa tanah dan air katanya tidur katanya. Ya. Itu masuk ke majas personifikasi. Ada lagi nih ya, ada majas metafora saya rasa nih. Kapal perahu tidak berlaut. Ya, benda mati dengan sifat aslinya kan? Kalau perahu ini kan memang sifatnya berlaut kan? Ada perahu sifatnya terbang, nggak ada ya? Kapal perahu tidak berlaut ya. Ini masuk ke majas metafora karena benda mati dengan sifat aslinya. Oke nak ya. Jadi saya rasa untuk unsur fisiknya anak-anak semua sudah bisa memahami sebagian ya. Nanti untuk lanjutnya nanti kita ke tugas-tugas saja. Untuk bagian imaji ya. Imaji tadi apa? Pencitraan ya kan? Citraan. Ya, penginderaan. Nah, kalau saya katakan nih, diantara gudang rumah tua pada cerita, diantara gudang rumah tua pada cerita, indera apa yang muncul di situ? Bisa nggak kalian dengar di situ? Diantara gudang rumah tua pada cerita, indera apa yang muncul di situ? Coba kasih pendapatnya. Damai. Indra pendengaran. Gudang rumah tua bisa kau dengar. Penglihatan, Pak. Penglihatan. Iya. Baru masuk ke tiang serta temali kapal perahu tidak berlaut. Indra apa sih itu? Penglihatan. Penglihatan. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Indra apa di situ? Rasa. Rasa. Oke, mantap. Kalau menyinggung muram, desir hari lari berenang, indra apa di situ? Menyinggung muram, menyinggung, indra apa di situ? Rasa. Rasa, oke ya. Jadi saya Perasaan, rasa Pak. perasaan, mantap ya. Asal jangan baper lah ya, bawa perasaan ya kan. Nah, kalau Iya, Pak. penginderanya bagus. Lalu masuk kita ke unsur intrinsiknya bagian batin ya. Nah, tadi kita sudah baca puisinya. Coba kita tentukan temanya apa nih kira-kira. Tadi tema itu kan
dalam bentuk satu kata, ya kan? Dalam satu puisi itu cuma satu tema. Ini temanya tentang apa? Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Temanya apa? Persahabatan. Percintaan. Percintaan. Walaupun percintaannya itu bertepuk sebelah tangan, ya, cintanya ditolak. Ya, dia tidak bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Siapa? Sri Ayati. Nanti anak-anak kami bisa baca dulu puisi tentang Chairil Anwar ini ya. Kenapa dia buat puisi itu ya? Dia buat puisi ketika senja di pelabuhan kecil ya. Dia sedang patah hati. Temanya itu tentang percintaan. Nah, kalau iramanya, kalau kita membaca ini, kalau satu-satu agak panjang kita nak ya. Kira-kira iramanya seperti apa ini? Meninggi, menurun atau bagaimana? Menurun ya. Kenapa seperti itu? Yep. Karena puisi tersebut sedih, Pak. Sedih ya. Dia percintaan pun tapi bukan percintaan yang bahagia. Iya, ya. Cintanya ditolak. Sama kayak kalian, kok cinta kalian ditolak, kayak mana perasaan kalian? Saya rasa kalau di siswa SMA si Jama pulang nggak pernah cintanya ditolak ya. Oh, ganteng-ganteng, cantik-cantik kok. Ah, nadanya seperti apa ini? Apakah nadanya memarahi? Gimana? Kau nada bicara kau itu seperti kayak gini ya. Itu contohnya gimana tuh? Kau nada bicaramu itu seperti mengejek. Nada bicara kau seperti begini. Nah, ini kalau puisi ini nadanya seperti apa nih? Seperti ngapain dia? Ibarat kau kalau sedih, kau ceritakan sama orang, nadanya seperti apa? Bercerita kau sama kawan kau, menceritakan kesedihan kau itu. Apakah nada kau itu seperti menggurui kawan kau itu? Menghayati, Pak. Seperti menghayati nadanya. Yang mana nada menghayati? Meminta. Sama siapa dong meminta? Merayu. Ya. Nadanya itu seperti mengungkapkan kesedihan, ya kan? Nadanya itu seperti bercerita dia. Ya. Ibarat seperti kau cerita sama kawan kau sedang sedih, ya kan? Gak mungkin nadanya seperti kau nasihati kawanmu kan? Ya kan? Kau ajar-ajari, nah, gak mungkin. Oke ya? Jadi nadanya itu seperti bercerita, ya, mengungkapkan unek-unek, ya kan? Mengungkapkan unek-unek. Nadanya itu seperti apa namanya itu? Apa istilahnya kalau kau bicara sama kawanmu itu apa? Lupa saya istilahnya itu. Ya, seperti berceritalah kau sama kawan kau lah, ya. Curhat, ya, seperti curhat kan? Pernah kalian curhat kan? Lalu rasa. Tadi udah kita ketahui ya rasanya seperti apa? Rasa yang kalian rasakan gimana? Sedih ya? Ada yang merasa hampa ya kan? Ada yang merasa kehilangan. Ada yang merasa ditinggalkan ya, macam-macam lah. Jadi yang pasti rasanya itu nggak ada yang bahagia nak ya. Kalau ada kalian bahagia kalian membaca puisi ini, bisa kalian cek dulu apa kalian ya. Mungkin kalian psikopat kalian mungkin itu ya. Kok bisa kalian bahagia kalian membaca puisi ini ya? Senang kalian rasanya. Lalu terakhir amanatnya. Kira-kira apa yang bisa kita petik di sini? Apa amanatnya? Bisa nggak amanatnya? Ya cepat-cepatlah mencari pengganti yang lain. Hah? Ini kan puisinya kan kesedihan kan? Kalau kita sedih, boleh nggak kita sedihnya terus menerus? Ibaratnya kalau kau mencintai
mencintai seseorang lah kalian. Datanglah seseorang itu tidak mau sama kalian. Apakah kalian akan terus mengharapkan dia? Tidak, Pak. Iya, Pak. Bodoh kali ya kan? Sedangkan di sejawab Melupakannya, Pak. melupakannya. Nah, lalu apa lagi? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi bikin amanatnya segeralah melupakan gitu. Segeralah melupakan orang yang tidak mencintaimu begitu. Ya. Tapi kita ambil aja umumnya nak ya. Saya rasa secara umum amanatnya itu jangan terlalu berlarut ke dalam Kesedihan. kesedihan. Kalau namanya sedih pasti sedih lah orang kan. Tapi jangan terlalu berlarut. Berlarut Oke ya. dalam kesedihan. Oke. Jadi saya rasa untuk unsur-unsur intrinsik ya sudah paham semua ya. Coba saya tes lagi nak ya. Saya cek ya. Kita simpulkan dulu apa saja unsur-unsur intrinsik tadi. Yang pertama apa? Kan ada Tema, unsur Pak. ya tema, baru Diksi. diksi, lalu Rina. rima, lalu Irama. mantap, lalu Nada. nada, lalu Maju. imaji, lalu Gaji atau pencitraan. oke mantap. Apa lagi? Amanah. Amanat, Kata lalu berlambang. kata berlambang, lalu Gaya bahasa. gaya bahasa atau majas. Terakhir Amanat. amanat. Oke ya. Saya rasa anak-anak semuanya sudah paham tentang unsur-unsur intrinsiknya ya. Jadi kalau kalian membuat puisi sudah bisa lah ya berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya ya. Jadi membuat puisi itu nggak lagi kalian buat asal-asal begitu, nggak bisa ya. Kalian harus di dalam puisi kalian itu harus ada temanya ya. Ingat tema itu cuma satu ya. Lalu kalian buatlah diksinya. Maunya adalah persamaan bunyi di akhir sajaknya itu ya. Lalu nadanya itu seperti apa nantinya ya. Kalau kalian temanya tentang persahabatan, nadanya itu seperti apa? Kan gitu kan? Nadanya seperti mengajak atau apa namanya? Mempererat hubungan dan lain sebagainya ya. Lalu bisa menimbulkan rasa bagi orang lain. Oke nak ya? Lalu kalian juga bisa menggunakan kata-kata yang berlambang. Ya, jangan cuma kata-kata biasa saja, ada kata-kata yang berlambangnya lah. Lalu di dalamnya juga terdapat gaya bahasa. Ya. Lalu jadi sebagian kalian sudah menulis puisi kalian, sudah kalian kirim ke GCR. Nah, bisalah bagi siswa yang merasa puisinya sudah bagus, boleh tetap itu puisinya nak ya. Ada yang belum mengirimkan? Ada, Pak. Nanti saya buka lagi di GCR. Bagi yang ingin mengubah puisinya, boleh ya. Dibuat lagi puisinya berdasarkan unsur-unsur intrinsik ini, ya. Nampak dia unsur-unsur intrinsiknya, ya. Temanya saya minta tentang keindahan alam aja dulu ya. Sesuai dengan daerah kita kan. Cijampolong kan indah kan? Banyak bukit-bukit, banyak pepohonan. Nah, kalian buatlah dulu puisi tentang temanya keindahan. Oke ya. Nanti kalian kirimlah ke GCR. Oke. Lalu tadi saya sudah kirim untuk satu grup saja nih. Ada LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Iya. Di situ sudah ada materi ya. Kalian baca-baca materinya, lalu kalian kerjakan. Ada situ soal. Ada 3 soal di situ. Soal yang pertama itu soal menganalisis puisi. Ya. Kalian analisis lah di situ puisi berjudul Doa ya, karya dari Khairil Anwar ya. Iya, kalian analisis lah, kalian cari unsur-unsur intrinsiknya, unsur fisik dan unsur batinnya ya. Sama seperti yang kita buat tadi ya, apa temanya, apa diksinya ya, apa rimanya. Oke ya. Tapi ini ya dengan puisi yang berbeda, puisi doa. Lalu ada juga soal
pilihan berganda itu sebanyak 10 soal ya. Gak usah buru-buru, bukan satu hari ini selesai ya. Nanti kalian muntah pula. Seminggu ini jadwal anak ya. Untuk soal pilihan gandanya saja, kalian tulis saja dulu di buku kalian. Gak usah dulu dikirim. Nanti kita bisa sama-sama mengoreksi ya. Lalu soal ketiga, nah inilah tadi seperti soal tugas keterampilan ini. Kalian membuat puisi. Puisi. Jadi membuat puisinya sudah ada di situ nanti apanya syarat-syaratnya nak ya di LKPD ya. Oke ya. Kirim kemana? Ya Pak. GCR Pak. Kirim ke GCR. GC. Oke nak ya. Jadi saya rasa untuk hari ini itu saja pelajaran kita. Ya, hari Senin kita sudah mulai ujian ya. Iya Pak. Ya kan? Nah, saya lihat kita ujian sampai jam 2. Iya Pak. Senin sampai Kamis kita sampai jam 2 kan? Hari Jumatnya kita sampai jam 12. Jadi minggu depan kayaknya kita buat pertemuan lagi nih ya. Minggu depan kita pertemuan lagi untuk memantapkan materi kita ini tentang menulis puisi. Hari Jumat kira-kira jam 12 bisa? Bisa Pak. Jam 12 ya? Oke ya? Ini lagi orangnya nak ya? Ini lagi orangnya ya? Siapa yang hadir ini udah saya catat namanya. Ada nilai plus. Oke ya? Sama yang aktif tadi. Oke, saya rasa ini saja pertemuan kita ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ya tadi kita sudah menyimpulkan ya apa saja unsur-unsur intrinsik ya. Jadi untuk menutup pertemuan kita ini ya seperti biasa ya, kita berdoa dulu ya. Pimpin aja doanya. Gak usah berdoa, pimpin aja ya. Coba si Laura dulu pimpin kita dalam doa. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa, itu aja. Coba Laura. Mana si Laura? Teman-teman, Ya. saya Pak. Ya, lanjut. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran kita, mari kita berdoa. Amin. Jadi untuk pertemuan berikutnya nak, kita lebih fokus ke langkah-langkah membuat puisi ya. Jadi untuk hari ini tugas kalian seminggu ini kalian buat dulu puisi. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita fokus untuk langkah-langkahnya langsung ya membuat puisi ya dengan model yang berbeda. Oke? Jadi saya rasa demikianlah pertemuan kita. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah hadir ya. Tetap jaga terus kesehatan ya. Saya tutup dengan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siap Pak. Sudah bisa keluar nak ya? Sudah bisa keluar. Ya, Pak. Terima kasih. Ya Pak.